Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat penting dalam dunia akademis, yaitu ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nurul Fakira dengan NIM 250304501085. Perkenalkan, nama saya Andi Syahira Nafisa dengan NIM 250304501082. Perkenalkan, nama saya Jasmine Putri Asisa Ridwan dengan NIM 250304502080. Baik, inilah rencana presentasi kami hari ini. Kami akan membagi pembahasan ini menjadi 5 bagian utama yang merupakan ciri-ciri penting dari bahasa Indonesia untuk karya ilmiah. Pertama, kita akan membahas ciri cendekia, lalu kita akan masuk ke poin kedua, yaitu lugas dan jelas. Poin ketiga adalah gagasan sebagai pangkal tolak, formal dan objektif. Kemudian kita akan membahas ciri ringkas dan padat, dan terakhir kita akan membahas ciri konsisten. Pada slide ini, kita akan membahas mengapa menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah itu penting, mengapa kita harus repot-repot menggunakan bahasa yang formal dan terstruktur dalam karya ilmiah. Ada 3 alasan utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahasa ilmiah membantu menyampaikan informasi secara tepat. Dalam dunia ilmiah, akurasi sangat penting. Kita tidak ingin ada kesalahan yang bisa membuat pembaca bingung atau salah paham. Bahasa ilmiah memastikan informasi yang disampaikan bisa dipahami dengan jelas dan benar. Yang kedua, penggunaan bahasa ilmiah meningkatkan kredibilitas penulis. Ketika kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu menunjukkan bahwa kita memahami topik yang kita bahas dengan baik. Hal ini membuat pembaca lebih percaya pada karya ilmiah kita. Yang ketiga, bahasa ilmiah memudahkan pembaca memahami isi karya ilmiah. Karya ilmiah sering dibaca oleh orang-orang dengan latar belakang dan pengetahuan yang berbeda. Dengan menggunakan bahasa yang jelas dan terstruktur, kita memudahkan mereka untuk memahami informasi yang kita sampaikan. Ciri pertama dari bahasa ilmiah adalah cendekia. Cendekia yaitu kemampuan penulis untuk menggunakan bahasa secara tepat, teliti, dan lengkap. Contohnya seperti membangun jembatan di mana setiap kata harus kokoh dan berada di tempat yang tepat. Bahasa cendekia memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Gunakan kata yang sudah diakui dalam kaidah bahasa Indonesia, bukan bahasa sehari-hari. Contohnya, pakai kata tidak tahu, bukan gak tahu. Selanjutnya, yang kedua yaitu menghindari ambiguitas. Buatlah kalimat yang tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu makna. Jika ada kalimat yang membingungkan, seperti contohnya, penelitian mahasiswa yang sudah lama itu akhirnya selesai. Kita harus memperjelas subjeknya, apakah mahasiswanya atau penelitiannya yang sudah selesai. Contoh yang tepat yaitu, penelitian yang sudah lama dilakukan oleh mahasiswa itu akhirnya selesai. Dengan begini, maknanya menjadi sangat lebih jelas. Selanjutnya, yang terakhir, menyajikan informasi sistematis. Tulisan harus mengikuti alur yang logis dan terstruktur. Jangan langsung melompat ke kesimpulan, tetapi jelaskan dulu data, lalu analisis, baru tarik kesimpulan. Ini seperti menceritakan kisah yang memiliki awal, tengah, dan akhir yang saling berhubungan. Secara keseluruhan, bahasa yang cendekia memastikan setiap elemen tulisan ilmiah memiliki
makna yang jelas, akurat, dan tidak membingungkan. Setelah memahami ciri bahasa yang cendekia, kita beralih ke ciri bahasa yang kedua, yaitu lugas dan jelas. Kita mulai dari lugas terlebih dahulu. Lugas itu artinya menyampaikan informasi secara langsung, tanpa basa-basi atau berbelit-belit. Dalam penulisan ilmiah, kita harus fokus pada inti pesan yang ingin disampaikan. Hindari kalimat yang terlalu panjang dengan banyak anak kalimat, karena ini bisa membuat pembaca kebingungan. Mari kita lihat contohnya. Kalimat yang tidak lugas. Contohnya yaitu, berkaitan dengan data yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pandangan yang positif terhadap kebijakan baru. Kalimat ini punya banyak kata-kata tambahan di awal, seperti berkaitan dengan data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa, dan kata-kata ini sebenarnya tidak menambah informasi baru. Kita bisa langsung ke intinya. Kalimat yang lugas. Contohnya, mayoritas responden memiliki pandangan positif terhadap kebijakan baru. Perhatikan, kalimat kedua langsung menyampaikan poin utamanya. Ini lebih singkat, lebih padat, dan pembaca tidak perlu membaca banyak kata untuk sampai pada kesimpulan. Ini adalah inti dari bahasa yang lugas. Sekarang kita masuk ke bagian jelas. Jelas artinya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Kalimat yang jelas tidak menimbulkan keraguan atau pertanyaan di benak pembaca. Ini berhubungan erat dengan pilihan kata dan struktur kalimat kita. Kalimat yang tidak jelas, contohnya, para peneliti menemukan adanya hubungan antara dua variabel tersebut yang signifikan. Perhatikan kalimat di atas. Apa masalahnya dengan kalimat ini? Ada kata dua variabel tersebut. Secara umum, jika pembaca baru membaca bagian ini, mereka akan bertanya-tanya, variabel apa yang dimaksud? Ini membuat pembaca harus kembali mencari tahu di paragraf sebelumnya. Contoh kalimat yang jelas. Para peneliti menemukan hubungan yang signifikan antara variabel A dan variabel B. Perhatikan, dengan mengganti dua variabel tersebut menjadi variabel A dan variabel B, kalimat menjadi lebih spesifik. Tidak ada lagi keraguan. Pembaca langsung tahu persis apa yang sedang dibicarakan. Ini adalah esensi dari kalimat yang jelas, tidak menimbulkan pertanyaan di benak pembaca. Jadi, kita juga harus selalu bertanya pada diri sendiri, apakah kalimat ini sudah sangat spesifik dan tidak bisa disalahartikan? Dengan mempraktikkan dua hal ini, tulisan ilmiah kita akan menjadi jauh lebih efektif. Gagasan sebagai pangkal tolak, yaitu ada dua, ada formal dan objektif. Syaratnya mutlak yang harus terpenuhi agar gagasan tersampaikan dengan baik, yaitu formal dan objektif. Yang pertama ada formal. 3 kaidah utama yang harus dipatuhi agar tulisan ilmiah Anda dianggap formal. Yang pertama ada subjek tidak didahului kata depan kalimat salah. Di penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Kalimat besar penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Yang kedua, predikat kalimat jelas, contohnya, salah, penyebab banjir di kota ini yang sudah terjadi setiap tahun. Benar, penyebab banjir di kota ini sudah dianalisis setiap tahun. Yang ketiga, ada bagian kalimat tidak dipenggal, contohnya, salah, meskipun sudah banyak riset tentang hal itu, namun hasilnya masih belum konsisten. Yang kedua ada benar, meskipun sudah banyak riset tentang hal itu, hasilnya masih belum konsisten. Objektif adalah cara menerapkan kalimat objektif. Contohnya adalah menyajikan data dan fakta secara apa adanya. Contohnya, jika hasil pengujian Anda menunjukkan kenaikan sebesar 18,5%, Anda harus menuliskan sebagai
18,5%, bukan membulatkan menjadi sekitar 20% jika tidak ada alasan yang kuat. Yang kedua, menghindari penggunaan bahasa yang emosional. Contohnya, hasil penelitian menunjukkan peningkatan sebesar 20%. Setelah membahas aspek formal dan objektif, kita masuk ke ciri keempat, ringkas dan padat. Apa bedanya? Ringkas artinya kita menghindari kata-kata yang tidak perlu. Sedangkan padat artinya setiap kata yang kita gunakan memiliki makna yang kuat dan penting. Tujuan dari ciri ini adalah agar pembaca bisa memahami informasi dengan cepat dan mudah. Mereka tidak perlu membaca kalimat yang panjang dan bertele-tele untuk mendapatkan intinya. Mari kita lihat contohnya. Menghindari pengulangan informasi yang tidak perlu, tidak ringkas. Para peserta melakukan survei. Survei tersebut dilakukan di kota Surabaya. Ringkas. Para peserta melakukan survei di kota Surabaya. Perhatikan bagaimana kalimat kedua menggabungkan dua kalimat menjadi satu, membuatnya lebih efisien tanpa kehilangan makna. Contoh tambahan, tidak padat. Studi ini mempunyai tujuan untuk. Padat. Studi ini bertujuan untuk. Kata mempunyai tujuan untuk bisa disederhanakan menjadi bertujuan untuk, yang lebih umum dan padat dalam penulisan ilmiah. Setelah kita bahas tentang bagaimana membuat kalimat yang ringkas dan padat, ciri terakhir yang tidak kalah penting adalah konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten artinya kita mempertahankan keseragaman dari awal hingga akhir tulisan kita. Hal ini berlaku untuk 3 hal utama. Pertama, penggunaan istilah. Jika kita memutuskan untuk menggunakan satu istilah tertentu, kita harus menggunakannya secara terus-menerus. Contohnya, jika di awal tulisan menggunakan kata analisis data, maka jangan di tengah-tengah tiba-tiba berubah menjadi telaah data atau penelaahan data. Gunakan satu istilah yang sama sepanjang tulisan agar tidak membingungkan pembaca. Yang kedua, format penulisan. Ini termasuk format sitasi, daftar pustaka, penulisan judul tabel, dan lain-lain. Contohnya, jika menggunakan format sitasi APA style, maka seluruh sitasi dalam tulisan dari halaman pertama sampai terakhir harus mengikuti format tersebut. Jangan mencampur dengan format lain seperti MLA atau Chicago style. Konsistensi format ini menunjukkan ketelitian dan profesionalitas sebagai penulis. Yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa merujuk pada nada dan cara kita menulis. Contohnya, jika dari awal menggunakan bahasa yang formal dan impersonal, misalnya, penelitian ini menunjukkan, maka hindari penggunaan kata ganti orang pertama seperti saya atau kami di tengah tulisan, kecuali memang diperlukan dan ada aturannya. Kenapa konsistensi ini penting? Pertama, konsistensi menunjukkan kredibilitas. Tulisan yang tidak konsisten bisa dianggap tidak teliti atau kurang profesional. Kedua, memudahkan pembaca. Pembaca akan lebih mudah mengikuti alur pemikiran dan informasi yang kita sajikan jika semuanya seragam dan terstruktur dengan baik. Kita sudah sampai di akhir presentasi. Mari kita tarik kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas, yaitu pentingnya bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah berfungsi sebagai pondasi untuk memastikan akurasi, membangun kredibilitas, dan memudahkan pemahaman dalam penulisan karya akademis. Ciri-ciri utamanya, bahasa ilmiah memiliki 5 karakteristik esensial. Cendekia, penggunaan bahasa yang teliti dan bebas dari ambiguitas. Lugas dan jelas, penyampaian informasi yang langsung ke inti dan mudah dicerna. Formal dan objektif, penulisan yang mengikuti kaidah baku dan didasarkan pada fakta bukan opini pribadi. Ringkas dan padat, komunikasi yang efisien
tanpa kata-kata atau pengulangan yang tidak perlu. Konsisten. Ketaatan pada keseragaman istilah, format dan gaya bahasa dari awal hingga akhir. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kami menutup, kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau penjelasan kami yang kurang jelas atau ada hal-hal yang tidak berkenan selama presentasi ini. Kami harap materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam menulis karya ilmiah di masa depan. Sekarang, kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.